untuk merubah signal dari COM 100 volt atau high impedance ke aux in minus 24 dB atau 0 dB atau minus 20 dB atau 10 kilo ohm unbalance. Jadi harus menggunakan COS atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Kaya Visual Channel. Baik teman-teman, kali ini saya punya sesuatu di depan saya ini. Ini namanya change over switch. Jadi COS atau change over switch ini fungsinya untuk sebagai saklar. Jadi di dalamnya ini ada relay, ada trafo, ada resistor, dan beberapa komponen lainnya. Jadi fungsi alat ini kalau teman-teman biasa main sistem gedung, building kayak apartemen, hotel, bandara, stasiun dan sebagainya, COS in ini atau change over switch ini sudah tidak asing lagi karena di perangkat sistem-sistem yang besar seperti itu pasti dipakai. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini salah satu yang paling sering dipakai adalah untuk mengubah dari high impedance 100 volt output dari amplifier tua 100 voltnya atau high impedance ini dirubah menjadi 0 dB atau minus 20 dB atau 10 kilo ohm yang mana nantinya output dari sini ini akan masuk ke aux in amplifier. Jadi nanti dari amplifier masuk ke sininya ngambil dari 100 volt atau bisa digabung dengan speaker yang high impedance, kemudian masuk ke sini, dari sini nanti di switch atau dirubah menjadi 0 dB sehingga nanti outputnya, saya outputnya pakai RSA yang ini karena amplifier tua mono jadi saya pakainya satu saja, tapi kalau teman-teman mau pakai dua juga boleh, silahkan. Jadi output dari sini ini udah 0 dB, jadi sudah aman masuk ke aux in amplifier atau input DVD, PCD, MP3 dan sebagainya. Nah, fungsi dari change over switch ini biasa difungsikan dari sistem lantai ke lantai atau misalnya dari sistem antar gedung, misalnya gedung A ke gedung B. Kalau misalnya narik lagi kabel yang untuk 0 dB atau kabel yang seperti ini dari amplifier gedung A masuk ke amplifier gedung B itu terlalu panjang. Untuk simulasinya saya akan kasih contoh gambarannya seperti ini supaya teman-teman mudah memahaminya ya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan simulasikan seperti gambar di depan saya ini. Ini saya kasih contoh, ini contohnya gedung A atau zona A. Zona A ini boleh gedung atau boleh lantai atau boleh apa saja. Kemudian saya kasih contoh ini, misalnya ini zona A pakai amplinya satu ampli dayanya 120 watt. Kemudian jumlah ceiling speaker yang dipakai ini 6 watt. 6 watt kali 20 berarti totalnya 120 watt. Nah, kemudian teman-teman misalnya mau diintegrasikan atau ada kebutuhan di zona B. Zona B ini boleh gedung lagi atau lantai lagi atau apapun itu yang teman-teman mau pasang. Nah, kalau misalnya di gedung B ini pakainya 20 ceiling kali 6 watt udah 120 watt, berarti satu ampli ini udah pas dipakai untuk 20 buah ceiling 6 watt. Kemudian di zona B teman-teman misalnya ada kebutuhan buat 40 ceiling speaker kali 6 watt berarti udah 240 watt. Nah, kalau ngambil dari amplifier yang ini udah kelebihan beban. Misalnya teman-teman untuk kebutuhan 40 ceiling totalnya 240 watt, kemudian ngambil tarikan dari sini, ini udah overload.
Kalaupun tambah amplifier satu lagi di sini, kemudian tarik kabel ke sini, ini jaraknya lumayan jauh dan akan membutuhkan kabel yang lumayan panjang. Gitu teman-teman. Nah, solusi yang paling masuk akal atau solusi yang saya sarankan buat teman-teman ya pakai alat ini yang namanya change over switch atau choose in. Jadi nanti pemasangannya ini area gedung A atau area zona A. Kemudian teman-teman bisa ngambil inputannya bisa ngambil dari ceiling speaker atau jalur speaker yang paling dekat dengan change over switch ini atau choose in ini. Teman-teman tinggal ambil saja karena ini output dari amplifier ini COM 100 volt atau high impedance. Nah, ini inputannya high impedance juga. Jadi teman-teman nggak usah tarik lagi dari sini. Jadi cukup ngambil dari titik speaker yang paling dekat dengan area zona B. Nah, ini zona A, ini zona B. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup ambil dari atau boleh digabung, boleh diparalelkan. Nanti ambil dari titik speaker yang paling dekat masuk ke change over switch ini. Nah, dari change over switch ini teman-teman pakai tegangan DC 12 atau 24 volt ya. Nah, outputnya teman-teman boleh masuk ke aux input amplifier yang ada di zona B. Jadi inputannya high impedance COM 100 volt, outputnya ini 0 dB atau minus 20 dB atau 10 kilo ohm. Jadi teman-teman sudah aman inputannya ke aux in. Ini boleh aux in 1 atau aux in 2 amplifier yang ada di zona 2. Nah, amplifier di sini 240 watt karena akan mengcover 40 buah ceiling speaker yang 6 watt. Gitu teman-teman ya. Saya harap sih teman-teman paham dengan penjelasan saya sampai di sini. Nah, aplikasinya atau cara penggunaannya seperti apa? Oke, akan saya praktekkan. Silakan teman-teman bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, silakan di kolom komentar ya. Next, saya akan lanjut ke tutorial cara pemakaiannya atau bagaimana aplikasinya. Setelah itu nanti saya akan tunjukkan cara pembuatannya seperti apa. Oke teman-teman, ikuti terus. Silakan bagi yang suka di like, di komen, dan di subscribe ya. Nah teman-teman, di depan saya sudah ada 2 buah amplifier, 2 buah speaker. Nanti saya akan praktekkan bagaimana aplikasinya. Nah teman-teman, amplifier yang ini saya pakai ZA2240. Ini saya fungsikan sebagai amplifier 1, sebut saja amplifier gedung A. Kemudian saya amplifier gedung B-nya atau amplifier keduanya saya pakai ZA230W karena memang saya ada stoknya yang ini. Ini hanya gambaran saja ya teman-teman buat contoh aplikasinya. Oke, ini sistem di gedung A. Speakernya saya pakai speaker ceiling. Kabelnya sudah terkonek. Dan ini kabel yang ini adalah nantinya akan saya sambungkan atau koneksikan ke COS atau change over switch. Kemudian ini sistem yang ada di gedung B saya pakai contoh aja ya, saya pakai 1030. Jadi antara gedung A dan gedung B nanti di sini ada COS atau change over switch-nya. Oke, saya coba praktekkan saja teman-teman. Oke teman-teman, kabel yang merah hitam ini masuk ke ceiling speaker. Yang ini. Kemudian yang coklat biru ini masuk ke COS atau change over switch. Koneksinya seperti apa? Koneksinya seperti ini ya. Kita langsung saja. Nah teman-teman, kabel yang merah hitam ini masuk ke ceiling speaker yang ini.
Ini untuk gedung A. Kemudian yang coklat birunya ini masuk ke COS atau change over switch. Kita konekkan saja ya. Nah, ini dari COM 100 volt masuk ke input dari COS ini juga sama ya teman-teman. Jadi ada COM dan hotnya atau COM dan 100 voltnya. Saya COM-nya pakai warna coklat. Kemudian hotnya sebelah kanan ya teman-teman, yang warna biru. Nah, ini hotnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian ini buat tegangan DC 12. Ini pakai tegangan input tegangan 12 sampai 24 volt DC ya teman-teman. Nah, ini outputnya teman-teman masuk ke sini, ke aux input gedung 2. Sini aux input gedung 2. Saya pakai satu saja. Kalau teman-teman mau stereo atau mau dibikin LR silahkan. Masuk ke aux in amplifier gedung 2 ya teman-teman. Saya pakai satu saja. Kalau teman-teman mau pakai dua-duanya, RCA-nya silahkan saja. Oke. Sip, sudah selesai. Kita ulangi. COM 100 volt amplifier dari gedung 1 masuk ke COM 100 volt input COS. Kemudian output dari COS masuk ke aux in amplifier gedung 2. Kita nyalakan amplifiernya. Gedung A sudah nyala. Kita nyalakan yang gedung B-nya. Sudah nyala. Oke, untuk sumbernya atau auxiliary-nya saya connect. Oke, selesai. Cek sinyal. Speaker sudah mulai menyala. Saya pakai handphone saja. Tek. Oke. Sudah masuk. Nah, ini untuk inputnya dari handphone masuk ke sini sebagai signal priority-nya. Selanjutnya kita tes dulu amplifier gedung A ini berfungsi atau tidak, termasuk speakernya ini nyala atau tidak. Saya play. Oke, amplifier gedung A sudah berfungsi dengan baik, speaker sudah nyala. Sekarang kita lanjut ke sistem gedung B. Amplifier gedung B tadi sudah nyala. Sekarang kita akan fungsikan COS ini. Nah, sebenarnya ini COS ini belum bekerja, tetapi amplifier sudah nyala. Sinyal atau suara dari gedung B ini belum keluar karena si COS ini atau switch yang ada di dalam unit ini belum bekerja. Padahal input sudah dikirimkan, ngambil dari COM 100 volt, sudah masuk ke input dari COS ini. Kenapa belum bekerja? Karena tegangan DC-nya belum masuk teman-teman. Jadi untuk mengerjakan atau memperkerjakan si relaynya ini harus ada 24 volt atau 12 atau 24 volt DC. Sekarang kita masukkan DC-nya. Kemudian kita nyalakan lagi signalnya.
Nah, barusan sudah nyala, speaker gedung A-nya sudah nyala, tapi untuk memastikan apakah signal terkirim ke gedung B baik atau tidak, sekarang kita ceknya lepas sambungan speaker yang ke gedung A dulu. Jadi gedung A kita matiin dulu. Gedung A kita matiin dulu. Oke, sinyal kita nyalain. Coba kita shotkan. Nah, ini nyala nih. Nah, sekarang kita cek gedung A sudah terputus. Speakernya kita coba shotkan. Nyala. Sekarang kita pindah ke gedung B. Tegangan DC sudah masuk. Input sudah tersambung. Outputnya sudah masuk ke aux amplifier gedung B. Sekarang kita coba cek suaranya ada nggak. Oke, suara masih belum menyala. Kita coba aux-nya kita coba naikkan. Oke, gedung B sudah berfungsi. Kita coba putus tegangan 24 voltnya. Nah, mati. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk ngirim signal dari gedung A ke gedung B, untuk merubah signal dari COM 100 volt atau high impedance ke aux in minus 24 dB atau 0 dB atau minus 20 dB atau 10 kilo ohm unbalance, jadi harus menggunakan COS atau chain over switch seperti ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini saya bikin input satu lagi, ada RCA LR. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau teman-teman misalnya mau menggunakan dua input atau dua sumber, input satu misalnya dari amplifier yang digunakan untuk priority atau prioritas, kemudian ini input 2-nya teman-teman bisa difungsikan sumbernya, sinyalnya bisa dari DVD atau MP3 atau PC atau komputer. Tetapi saran saya, apabila teman-teman menggunakan dua input ini, input 1, input 2, untuk mengerjakan atau memperkerjakan si switchnya atau relaynya, teman-teman saya saranin pakai saklar otomatis. Untuk mengkoneksikan 12 volt DC ini masuk ke sini, ini teman-teman gunakan saklar otomatis. Bisa teman-teman gunakan peer sensor atau sensor gerak atau sensor cahaya atau sensor suhu atau apapun yang itu sifatnya otomatis. Tetapi kalau teman-teman di building ini biasanya disambungkan dengan ray kontak 24 volt DC, 12 atau 24 volt DC yang ada di box fire alarmnya. Jadi ketika relay firebox alarm kontak, maka akan mengirimkan 12 atau 24 volt DC ke sini. Nah, nantinya ketika DC-nya masuk, maka si switch relaynya ini akan bekerja. Nah, ini ada dua sinyal atau ada dua input, input 1, input 2. Nanti input 2-nya saya akan contohkan. Saya menggunakan MP3 yang ini. Nanti dari sini saya akan memasukkan ke sini dan kerjanya ini seperti apa. Oke, teman-teman. Oke, MP3-nya saya nyalain. Sudah nyala.
Kemudian output dari sini, ini output dari sini saya masuk ke sini ya teman-teman. Sudah masuk. Yang ini tadi saya stop dulu, jadi sekarang saya nyalain lagi. Oke, MP3-nya nyala. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati. Kita sambung lagi. Ini tidak pakai 24 volt DC ya teman-teman, karena ini bypass. Jadi input dari sini langsung connect ke switch-nya langsung konekin ke outputnya. Jadi di bypass. Nah, oke, sekarang kita akan masukkan DC 24 voltnya. Tapi sebelumnya masukkan dulu ini. Nah, maka akan terputus. Nanti ketika si switch ini terputus, apabila signal dari gedung A ini bunyi, nyala, secara otomatis akan langsung connect ke signal prioritas. Oke, kita praktekkan ya teman-teman. Kita nyalakan dulu. Kita lepas dulu ininya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketika memutar background music dari MP3, bolehlah misalnya background music atau murotal atau apa aja. Nanti ini kan otomatis nyala nih. Ketika si switch otomatis ini bergerak atau signal 24 DC, tegangan 24 DC ini kontak ke relay, nanti si signal dari sini, dari amplifier gedung A ini akan langsung terkonek. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita nyalain. Ini input 2 ini input bypass ya teman-teman. Saya ngambil murotal dari MP3 ini. Jadi masuk ke sini ke input 2. Kemudian yang ini, yang sholawatan ini saya masuk ke amplifier 2. Amplifier gedung 1 atau gedung A. Bypassnya kita nyalakan dulu. Ala innahum humus sufahaa walakin la ya'lamun. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu